Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Agus Ahmad, NIM 15142101, kelas 2 APGSD. Baik, pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja masuk pada pertanyaannya. Yang pertama, sebagai mahasiswa PGSD calon guru sekolah dasar, Anda dibekali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut Anda, apa manfaat mata kuliah ini? Seperti apa yang kita ketahui bersama, bahwasannya mata kuliah Psikologi Pendidikan ini merupakan mata kuliah yang ada sangkut pautnya di mata pelajaran pendidikan guru sekolah dasar nanti. Sehingganya mata kuliah ini banyak dapat memilih dan menentukan tujuan, materi, alat, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan intelektual anak didik, siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah, sedang dalam tahap berpikir konstruktif permulaan. Oleh karena itu, tujuan belajar hendaknya yang jelas. Demikian pula materi belajar hendaknya terkait dengan pengalaman anak yang ada di sekitarnya. Contoh, anak dalam belajar membaca, maka materi belajar hendaknya terdiri dari kata-kata yang pernah dialami anak melalui pengalaman lingkungan. Terus, yang kedua, menurut Anda, bagaimana implikasi dari teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah? Menurut saya, implikasi atau teori-teori belajar di dalam proses pembelajaran di sekolah itu, implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran adalah upaya alih pengetahuan dari guru kepada siswa. Yang kedua, tujuan pembelajaran lebih ditekankan pada bagaimana menambah pengetahuan. Yang ketiga, strategi pembelajaran lebih ditekankan pada perolehan keterampilan yang terisolasi dengan akumulasi fakta yang berbasis pada logika linear. Yang keempat, pembelajaran mengikuti aturan kurikulum secara ketat dan lebih ditekankan pada keterampilan yang mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Yang kelima, kegagalan dalam belajar atau ketidakmampuan dalam menambah pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan ataupun kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Yang keenam, evaluasi lebih ditekankan pada responsif pasif melalui sistem paper and pencil jawaban yang benar. Dengan demikian, evaluasi lebih ditekankan pada hasil dan bukan pada proses atau sintesis antara keduanya. Terus yang kedua itu implikasi teori kognitivisme dalam pembelajaran. Bagi para penganut aliran kognitivisme, pembelajaran dipandang sebagai upaya memberikan bantuan pada siswa untuk memperoleh informasi atau pengetahuan baru melalui proses discovery dan internalisasi. Agar discovery dan internalisasi dapat berlangsung secara benar, maka perlu diperhatikan beberapa prinsip pembelajaran yang perlu diterapkan. Terus yang ketiga, saat Anda menjadi guru, Anda akan menghadapi siswa dengan berbagai karakteristiknya. Perbedaannya, bagaimana upaya Anda menghadapi perbedaan individual tersebut baik dari segi inteligensi maupun kepribadian. Menurut saya, upaya menghadapi perbedaan individu dari segi inteligensi, yang pertama, menyampaikan materi dengan cara bervariasi. Siswa dengan kecerdasan tinggi dapat menerima materi yang diajarkan dengan cepat. Namun, siswa yang mempunyai kecerdasan rata-rata ke bawahan mungkin akan membutuhkan sekali dua kali pengulangan lagi. Yang kedua, perbedaan inteligensia juga dapat diatasi seorang guru dengan menjelaskan materi secara umum untuk seluruh siswa. Yang ketiga, memberikan soal-soal latihan bagi siswa-siswa yang dirasa jelas dengan materi yang disampaikan. Yang keempat, menanyakan lagi kepada siswa lainnya apabila masih ada materi yang perlu dijelaskan kembali. Yang kelima,
menggunakan pendekatan pembelajaran fleksibel disertai penggunaan multimedia dan multimetode. Pertanyaan yang keempat, dalam perspektif psikologi pendidikan, peran guru sebagai pendidikan dan pengajar amat penting. Jelaskan peran tersebut, berikan analisisnya. 4. Itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai pendidikan, yaitu yang pertama, guru harus dapat menyempatkan dirinya sebagai teladan bagi siswanya. Teladan di sini bukan berarti bahwa guru harus menjadi manusia sempurna yang tidak pernah salah. Guru adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi guru harus berusaha menghindari perbuatan tercela yang akan menjatuhkan harga dirinya. Yang kedua, guru harus mengenal siswanya, bukan saja mengenal kebutuhan, cara belajar, dan gaya belajarnya saja, akan tetapi guru harus mengetahui sifat, bakat, dan minat masing-masing siswanya sebagai seorang pribadi yang berbeda satu sama lainnya. Yang ketiga, guru harus mengetahui metode-metode pesanan nilai dan bagaimana menggunakan metode-metode tersebut sehingga berlangsung dengan efektif dan efisien. Yang keempat, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang tujuan pendidikan Indonesia pada umumnya, sehingga memberikan arah dalam memberikan bimbingan kepada siswa. Yang kelima, guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang materi yang akan diajarkan. Selain itu, guru harus selalu belajar untuk menambah pengetahuan, baik pengetahuan tentang materi ajar ataupun peningkatan keterampilan mengajar agar lebih profesional. Baik, itulah tugas ujian tengah semester dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.